Bapak Ibu, kita punya 4 bagian untuk presentasi pada malam hari ini. Semoga apa yang kami berikan sungguh menggugah hati kita, menggugah semangat kita untuk belajar Alkitab lebih lagi. Ya, ada empat, hmm, ada 4 agenda yang akan kami berikan. Yang pertama adalah fakta AI hari ini. Kemudian yang kedua, belajar AI atau literasi AI. Lalu yang ketiga, AI dan studi Alkitab. Lalu yang keempat, alat-alat AI. Ya, oke. Bapak Ibu, saya akan segera mulai ya dengan agenda yang pertama, itu fakta AI hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah kenal AI ya. Rasanya nggak ada deh yang nggak tahu AI. Ya, tapi saya akan memberikan overview yang sedikit saja supaya Bapak Ibu mungkin mungkin ada yang merasa gaptek, ada yang mungkin merasa nggak terlalu tahu tentang AI, cuman dengar-dengar saja. Nah, mungkin ini bisa memberi paling tidak memberi dasar untuk Bapak Ibu mengerti uh, hal ini dengan lebih baik, ya. Oke, fakta AI hari ini, saudara, Bapak Ibu semuanya, AI berkembang sangat cepat, cepat sekali. Saya ingat tahun lalu kami sudah memberikan pelatihan di GKI Layur. AI sekarang sudah lebih lagi maju. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang nggak mengikuti, memang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, tapi bagi mereka yang tahu perkembangan AI sungguh sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara, AI yang sekarang itu sudah jauh lebih baik karena sudah terintegrasi dengan banyak sekali perangkat dan layanan digital. Saudara, kalau Bapak Ibu sekarang punya HP, HP Bapak Ibu sudah secara otomatis terinstall dengan AI, ataupun kalau tidak, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP saudara itu banyak sekali yang sudah memakai AI, ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya sudah tidak asing lagi. Bahkan di WA Bapak Ibu sudah ada Meta, itu Bapak Ibu langsung bisa chattingan dengan AI gitu ya. Dan saudara, AI ke depannya sudah dan akan digunakan untuk berbagai perangkat elektronik. Jadi saudara akan terintegrasi dengan banyak sekali perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari. Entah itu apa namanya kamera, entah itu bahkan mobil, bahkan macam-macam gitu ya. Kulkas lah, AC lah. Saudara, pelan-pelan AI masuk ke dalam semua perangkat elektronik dan akan mengubah cara kita memakai barang-barang itu, ya. Dan yang keempat, AI semakin mudah diakses oleh siapa saja. Kemarin dulu kami lihat ada bapak sayur, itu tukang yang apa suka bawa sayur dan dengan kendaraan kemana-mana juga sudah pakai AI. Jadi Bapak Ibu, siapa saja ada demokratisasi teknologi ini ya, karena tidak hanya orang-orang yang pinter IT saja yang bisa pakai, sekarang siapa saja, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi pun mereka sekarang sudah bisa mendapatkan akses dengan AI. Saudara, AI juga telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saudara kemana saja, saudara pasti pakai AI, khususnya bagi saudara yang driving karena ada Google Map. Saudara yang memakai kamera, saudara ada oma-oma kemarin dulu saya nggak pakai AI, saya nggak tahu, saya nggak pernah. Tapi ketika dia memfoto cucunya, memfoto apa selfie dirinya sendiri, itu di situ sudah terinstall AI, Bapak Ibu. Jadi eh, sekarang karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan kita sudah tidak sadar lagi bahwa kita tuh sebenarnya sudah memakai AI, ya. Oke, Bapak Ibu, apa tanggapan gereja dan orang Kristen terhadap AI hari ini? Ternyata sekalipun AI sudah di sana, di sini dan di sana sudah di berbagai tempat dan sudah masuk ke dalam perangkat elektronik, keseharian kita sudah diubah oleh AI. Ternyata masih ada orang-orang yang menolak AI, bahkan menolak total karena dianggap tidak rohani. Ya, bahkan kemarin dulu baru saja ada yang memberitahukan kami bahwa ada pertemuan di Surabaya oleh sebuah organisasi yang cukup terkenal, itu pemimpinnya bahkan berkata kalau AI itu antikris, antikris.
Jadi saudara, di zaman seperti ini pun orang masih ada yang menolak gitu, bukan hanya orang umum tapi orang Kristen, ya, terutama gereja. Saudara, tetapi di satu pendulum, di satu sisi ada orang-orang dan gereja yang menolak. Tetapi di sisi yang lain ada yang menerima, ya, mentah-mentah, bahkan tanpa memikirkan resiko mereka memakai, mereka tidak pernah memikirkan bahayanya, mereka tidak pernah um, memberi evaluasi terhadap AI, pokoknya pakai dan langsung immerse ke semua keseharian mereka. Jadi ada dua kutub nih Bapak Ibu, ada yang menerima, ada yang menolak, ya. Saudara, fakta tentang AI, kalau ada orang-orang yang masih punya pemahaman yang keliru tentang AI, saudara mungkin ini boleh sedikit menolong gitu ya. AI adalah mesin Bapak Ibu, AI itu cuma mesin, sistem mesin. Dia bukan makhluk hidup. Banyak orang merasa takut kayak seakan-akan AI itu bisa menyamai manusia yang hidup gitu ya. AI itu perangkat mesin Bapak Ibu. Dan AI memang punya kelebihan. Kelebihannya dia pintar sekali memproses data dan juga belajar dari pola. Sangat, bahkan jauh lebih pintar daripada manusia. Dan dia punya data lebih banyak daripada siapapun juga. Karena dia membaca seluruh internet. Sehingga dia punya, kalau dibilang pengetahuan, dia punya pengetahuan yang sangat banyak gitu ya. Karena dia dilatih dengan data yang sangat besar sekali. Saudara, AI itu tidak memiliki roh, tidak ada jiwanya seperti manusia. Jadi Bapak Ibu, AI itu tidak punya kehendak sendiri, karena nggak punya jiwa. Saudara, AI itu hanya alat bantu seperti halnya buku tafsiran, buku kamus Alkitab, buku konkordansi digital, dan lain-lain. Jadi saudara, ketika kita berbicara AI secara khusus untuk studi Alkitab, AI diposisikan sebagai alat bantu. Sama seperti ketika kita memakai buku, memakai alat-alat elektronik yang menolong kita untuk membaca dan mengakses bahan-bahan kekristenan gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang jelas Bapak Ibu, AI itu bukan guru rohani, dia bukan pendeta, dia juga bukan suara Tuhan. Ini harus dimengerti ya Bapak Ibu, bahwa AI itu mesin, AI itu cuma mesin. Jadi saudara, AI tidak boleh menggantikan Tuhan atau Roh Kudus. Sekalipun kemarin ketika saya membuat kalimat ini ya, ada orang berkata, AI bisa menggantikan Tuhan dan menggantikan Roh Kudus. Bisa, tapi kita tidak boleh. Maksudnya AI bisa menjadi Tuhan kita kalau kita nuruti apa saja yang AI mau gitu ya. Akhirnya AI menjadi Tuhan. Dan kalau kita mengidolakan, bahkan kita menganggap AI itu sesuatu yang jauh lebih besar daripada manusia, nah itu sudah salah. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi AI tidak boleh menggantikan posisi Tuhan dan juga Roh Kudus. Yang jelas sebenarnya AI tidak bisa menggantikan Tuhan dan tidak bisa menggantikan Roh Kudus. Walaupun manusia mencoba ke sana ya, tetapi tidak boleh dan tidak bisa. Itu ya Bapak Ibu supaya ini menjadi jelas untuk kita semuanya. Saudara, manfaat AI itu banyak sekali, bisa mempercepat pekerjaan, bisa merangsang kreativitas, bisa mendukung proses pengambilan keputusan karena bisa membandingkan dengan banyak sekali opsi, pilihan gitu ya, bisa menganalisis data, khususnya data yang kompleks dan dalam jumlah yang sangat besar, yang manusia tidak mampu melakukannya, meningkatkan efisiensi, mendukung proses belajar. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana AI bisa menolong kita, mendukung kita di dalam kita belajar Alkitab. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu harus jelas, di dalam kita belajar Alkitab, peran Roh Kudus di dalam studi Alkitab itu besar sekali, sangat besar sekali. Karena dia menerangi firman, artinya ketika kita membaca firman, Roh Kudus itu akan menjadi seperti, kalau di ruangan gelap ya Bapak Ibu, seperti center yang bisa menerangi sekelilingnya sehingga kita bisa melihat. Sama seperti kalau kita membaca Alkitab tanpa Roh Kudus, kita hanya sekedar membaca seperti buku biasa. Tetapi karena ada Roh Kudus, Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengerti arti firman itu, memberikan iluminasi kepada kita. Roh Kudus juga yang menuntun kita kepada kebenaran. Dia bisa menolong kita untuk mengerti bagian-bagian kebenaran yang applicable untuk kita saat ini, saat yang akan datang gitu ya. Dan juga jelas
Roh Kudus mentransformasi hidup kita. Karena firman itu mengubah hidup kita. Firman mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah pola pikir kita. Sehingga kita, kalau kita belajar firman Tuhan dengan Roh Kudus yang mendampingi kita, maka yang kita baca, yang kita pelajari bukan hanya masuk ke kepala, tetapi juga mengubah hidup kita. Nah, saudara, kalau saudara tadi bandingkan ya, peran Roh Kudus dengan manfaat AI, besar sekali bedanya. AI itu cuma menolong kita secara teknis, tapi Roh Kudus menolong kita dari dalam, ya, secara roh kita mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali, ya, Bapak Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan teknologi dari kacamata Alkitab. Saudara, teknologi itu dari Tuhan. Karena apa? Seluruh kepandaian manusia itu Tuhan yang memberikan. Tidak mungkin manusia bisa melakukan apapun dengan pikirannya, dengan akal budinya, kalau bukan Tuhan yang memberikan akal budi yang baik bagi kita. Tapi teknologi itu cuma alat, Bapak Ibu. Karena itu alat, maka tidak boleh disembah. Itu tuh cuma alat, gitu ya. Supaya kita tahu itu cuma mesin, tidak boleh disembah, tidak boleh diidolakan. Tetapi bisa menjadi alat yang menolong. Tujuannya untuk menolong adalah untuk menolong semua kehidupan kita, hal keseharian, termasuk juga ketika kita belajar Alkitab. Tetapi teknologi itu tidak netral, Bapak Ibu, karena teknologi itu dibuat oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga apapun yang dibuat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka itu akan menghasilkan hasil yang juga pasti kecipratan dengan dosa. Ya, karena itu Bapak Ibu, teknologi harus ditebus. Sama seperti manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan menebus kita sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Dia. Sama seperti alat-alat yang diciptakan oleh manusia, harus dipersembahkan bagi Tuhan, ditebus supaya bisa dipakai oleh Tuhan, dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, tujuan utama adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara, teknologi yang tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan akan menghancurkan manusia. Karena itu kita, orang Kristen, boleh memakai teknologi, tapi bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk menjadi alat kebencian bagi orang lain, tetapi untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi kita fondasinya jelas. Kita punya fondasi Alkitab untuk mengerti apa itu teknologi. Ya. Oke, jadi saudara, kalau boleh saya berikan kesimpulan, AI bisa membantu proses berpikir dan mengolah informasi. Jadi secara teknis, AI itu bisa membantu kita. Tetapi hanya Roh Kudus yang menerangi hati kita untuk mengerti firman Tuhan. Ya, supaya kita sekali lagi jelas apa fondasi kita ketika kita memakai AI. Ya, oke. Jadi kita sekarang akan belajar tentang literasi AI, karena Bapak Ibu untuk bisa belajar Alkitab, kita harus punya skill dulu, punya keterampilan. Secara khusus, alat yang kita pakai adalah AI. Karena itu kita harus belajar AI dulu supaya kita tahu bagaimana memakainya untuk nanti dipakai bagi studi Alkitab, gitu ya. Jadi waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Max, saya akan stop. Sorry. Ya, saya akan berikan waktu kepada Pak Max. Sorry, saya stop share screen ya. Oke, silakan Pak Max. Saya bisa didengar? Ya, bisa dengar. Ya, bisa. Oke. Saya akan share screen dan harap itu tempat yang tepat. Share, bisa kelihatan? Bisa. Sure. Ya, slide. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, saya dapat tugas yang paling sulit. Bukan untuk bilang AI ada, akan ada terus-menerus, itu akan mengubah segalanya dan bagaimana respons kita, tetapi untuk betul mulai belajar sedikit tentang bagaimana memakainya. Dan saya rasa untuk tahu mobil, misalnya analogi, kami lihat, ada foto, tetapi perbedaan untuk lihat mobil dari jauh daripada betul duduk di dalamnya,
sangat beda. Tapi untuk bisa setir mobil, pasti perlu pengalaman dan pengertian. Dan itu tujuan daripada ini. Bagaimana kalau Anda pakai AI, bisa setir dengan cara yang tidak akan jadi kecelakaan, dan bisa setir kepada tujuan Anda. Kami akan belajar tentang AI, dan itu langkah pertama untuk literasi AI. Oke, saya bagi ini di dalam dua bagian. Bagian pertama itu tentang AI skill, dan bagian kedua itu satu sikap yang mengawalkan AI learning. Dan AI diri sendiri ada machine learning. Itu mesin yang didesain, yang dirancang untuk belajar terus-menerus. Itu sepintar itu. Itu benar bisa belajar. Itu teknologi yang paling wow dan paling hebat dalam seluruh sejarah manusia. Tidak pernah ada teknologi yang bisa belajar. Berarti tidak hanya teknologi AI harus belajar terus-menerus, tapi kami akan harus belajar terus-menerus. Tapi akan mulai dengan skill yang paling dasar. Dan Sabda punya satu rumus untuk itu nama fokus. Dan berdasar fokus, kami akan belajar bagaimana bisa betul lihat AI dengan tak hanya pandangan baru, tapi kerja dengan AI dengan cara yang baru. Dan saya rasa ini akan sangat menolong kita. Oke, fokus akan sebentar lagi lihat itu 5 huruf. Dan itu rahasia, itu kunci untuk bagaimana bisa lakukan prompting. Tadi kan ada orang yang tanya, apakah prompting? Siapapun yang pernah lakukan WhatsApp, saya percaya semua ini sudah dapat undangan untuk ikut dengan WhatsApp. Kotak kecil yang ada di situ, itu nama prompt. Isinya adalah prompting. Dan so kalau Anda sudah bisa WA dengan teman, pasti sebentar lagi akan bisa WA dengan mesin, dengan cara yang mirip. Dan akan ada waktu untuk lakukan training. Tetapi akan lihat itu segampang WA kepada teman. Anda bisa WA dengan mesin. Dan prinsip WA dengan AI di bagian berikut akan jadi literasi Alkitab. Dan bagaimana bisa PA dengan AI. So, fokus. Kami akan lanjut untuk belajar apa prompt dan bagaimana memakai prompt dengan baik. Ternyata prompt itu conversational. Prompt itu sesuatu seperti WA kalau saya hanya masuk informasi dangkal atau hai kucing dan gambar tapi kalau saya mulai punya satu diskusi yang serius di prompt WA dengan teman yang baik, saya mulai dapat hasil yang akan serius dan baik. Dengan mirip kami akan lihat fokus sebagai cara untuk dapat hasil yang bisa terbaik untuk AI. Ini nama satu framework dan bersama dilihat. Itu 5 huruf seperti saya bilang. Itu kunci untuk prompt yang efektif dan tepat. Dan kami akan lihat huruf per huruf apa arti ini. Kami akan lihat format, objective, context, user usage, and spicy. Apa arti special specific style? Kalau ini di dalam satu kelas atau training, itu akan seperti sekolah minggu diulang. Saya akan bilang F adalah semua respond bersama format. Dan terus menerus karena kalau Anda sudah hafal, kalau ini sudah masuk di dalam darah dan hati dan cara pola pikir, dan lebih lagi jadi style conversation pertama, style untuk bisa interaksi dengan AI, itu hampir menjamin hasil yang luar biasa baik bandingkan dengan kalau hanya acak-acak. Oke, akan mulai. F adalah apa? F adalah format. Itu bentuk dan jenis tulisan, itu struktur letak, itu apa yang diinginkan. Dengan sangat jelas kalau ada tulisan untuk satu lagu, apa bedanya daripada tulisan untuk artikel, essay, untuk anak, atau bahan renungan, satu cerita, satu resep. Tulisan untuk programmer dan programming. Semua pakai struktur dan format yang lain. Ternyata AI tidak tahu format yang Anda ingin.
Kalau tidak, itu akan otomatis jawab biasa dengan 1-2 paragrafi, dengan pelan-pelan itu coba menduga, tetapi secara dasar kalau Anda sudah tahu apa yang email dan formatnya, itu penting untuk AI tahu formatnya. Dan semua ini itu untuk menolong AI untuk jadi penolong Anda. Paling dulu, saya jelaskan AI adalah AI. Itu satu assistant, penolong. Well, untuk assistant bisa menolong, well, itu harus tahu apa yang Anda mau. Formatnya. And innovator, karena ternyata itu sangat kreatif, karena itu bisa mengerti, oh, F adalah format, dan O adalah objective. Apa tujuan permintaan? Apa yang Anda mau? Ku tahu yang ku mau, tapi jujur, AI belum bisa baca pikiranku. AI tidak masuk dalam otak dan mengambil pikiran. Berarti AI hanya bisa masuk dan mengerti sesuai dengan yang saya jelaskan. Dengan itu, kalau saya tidak sangat spesifik dan jelas apa tujuan saya, objektif, itu tidak akan bisa sesuai dengan itu. Nanti akan dalam contoh, lihat perbedaan secara umum tanya atau secara fokus. Nah, itu seperti kalau saya ke toko, saya kadang-kadang ke sana dan saya lihat-lihat. Ya, saya buang waktu cuci mata, tetapi untuk apa? Bandingkan dengan, ternyata tadi habis daripada ini dan rusak ini. Saya ke toko, saya punya objektif. Saya akan mau ini dan itu dan sangat jelas. Penting ada objektif. Nah, kalau mungkin objektif itu hanya untuk ngobrol dengan AI dan banyak orang, ya seperti itu, ya bisa, silakan. Tetapi kalau tujuannya untuk studi Alkitab, sangat penting untuk itu tahu. Kalau saya mau untuk siapkan daripada bahan sekolah minggu atau untuk research, untuk khotbah, kalau saya sedang buat laporan atau mencari informasi, jelaskan apa tujuan Anda. What is your objective? Format, objective. Dan itu kepada huruf K. K adalah konteks. Konteks itu kurang lebih scope latar belakang. Kalau di Klaten ada kuda. Dan kuda punya kacamata kuda. Untuk tidak lihat kiri kanan, tetapi konteksnya, pandangan. Contoh yang jelas, kalau saya tanya tentang pernikahan, AI kemungkinan akan bilang, well, itu satu orang laki-laki atau perempuan dan satu orang lain laki-laki atau perempuan yang mereka gabung bersama untuk sewaktu karena punya perasaan. Selama masih ada perasaan, itu akan satu jawaban yang sangat-sangat umum. Bandingkan dengan saya tanya, apa pernikahan dari pandangan Alkitab? Pernikahan itu satu contoh, bisa dari konteks macam-macam. Itu bisa diomong dengan banyak cara. Nah, kalau AI sudah punya di dalamnya semua internet, itu punya di dalamnya semua pandangan, semua bias, or bias. Dan itu bisa dibilang omni-bias. Berarti di dalamnya itu punya pandangan Kristen, pandangan non-Kristen, pandangan sekular, semua itu. Itu punya budaya Barat, budaya Indonesia, itu punya filosofat macam-macam. Semua ini di dalamnya. Kalau Anda tidak bilang ke AI, saya mau kacamata yang mana, itu akan mencampur semuanya di dalam sesuatu yang lumayan bagus, tapi dari sisi yang lain mungkin terlalu umum dan tidak tepat dengan apa yang Anda mau. Lebih lagi untuk orang Kristen yang sudah punya fondasi Alkitab. Orang Kristen yang akan bilang, saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Dan hanya dengan kalimat itu tahu konteksnya.
And itu huruf yang berikut. So konteks itu saya ingin dari pandangan apa, perspektif, sudut pandang, semua ini omong tentang membatasi informasi sesuai dengan yang ada. Okay, so format, objective, context, dan U adalah user atau usage. User itu pengguna, user itu siapa? Saya suka omong tentang 3 siapa. Siapa saya? Itu penting. Kalau AI tidak tahu siapa saya, itu akan jawab dengan cara apapun. Tapi kalau saya bilang seperti tadi, saya seorang Kristen. Aha, yang cinta Alkitab itu akan jawab sangat-sangat beda daripada saya orang atheist yang benci Tuhan. Mengerti? Pasti bedanya jawabannya. Mana yang saya mau sebagai jawabannya? And user itu juga untuk siapa? Saya siapa? Ini untuk siapa? Apakah saya ingin satu jawaban yang sederhana untuk anak-anak? Saya sedang bikin bahan sekolah minggu? Atau saya mau itu di tingkat akademik dan jurnal? Saya sedang kerja tugas S1. Atau saya sedang siapkan paper dan presentasi. Saya sedang lakukan research. Ini untuk orang awam atau untuk orang akademis, and seterusnya. So kalau Anda ingin jawaban dan interaksi spesifik untuk satu tujuan, harus bilang tujuan. Kalau itu untuk satu audience, untuk satu what do you call user, well, itu menolong untuk itu. Tapi yang luar biasa juga aneh, AI bisa pakai topi atau dari suara hampir siapapun. Kalau saya mau AI jawab seperti Einstein, saya itu bisa. Kalau saya mau ini dari Bill Bright atau John Stott, itu bisa. Dan dengan itu, saya bisa bilang ke AI dan akan dapat jawaban yang sangat beda. Saya mau Anda menjawab apa agape bandingkan dengan Anda sebagai satu dosen bahasa Yunani Ibrani. Nolong saya untuk mengerti apakah kata agape. Sebagai dosen bahasa Yunani Ibrani, dan itu bisa luar biasa baik. Atau Anda sebagai satu ahli sekolah minggu, atau satu counselor Kristen, berapa beda jawabannya daripada kalau saya bilang, Anda sebagai orang counselor Kristen, Anda ada pertanyaan tentang marketing, atau tentang ilmu fisika. Berapa penting bisa bilang ke AI, Anda adalah siapa? Itu jawab dari itu. Selagi 3 siapa? Siapa saya? Misalnya guru sekolah minggu yang cinta Tuhan dan Alkitab. And ini akan untuk siapa audience saya. And saya mau AI punya keahlian, kemampuan, suara yang apa. Okay, itu 4 huruf, format, objective, context, user usage, dan huruf terakhir itu yang paling nikmati saya. S, spicy, special, specific, special request, specific need, style. Itu yang bikin khususnya. Kalau ada ayam, adalah ayam. Saya pakai ayam untuk jelaskan. Tadi malam makan ayam bakar. Di Solo ada ayam bakar yang enak sekali. Itu sangat beda daripada ayam Padang. Itu mulut yang bakar. Atau daripada KFC. Itu ayam adalah ayam, tetapi apa bedanya? Bumbunya, cara masak, yang bikin kekhususnya, gaya, khusus apa? AI bisa dalam bahasa bergaul. Itu bisa dalam bahasa Jawa. Itu bisa dengan apa keistimewaan yang bikin pertanyaan, jawaban, dan keinginan saya beda daripada Anda. Kalau saya bilang ke AI, nolong saya untuk bikin renungan berdasar ayat ini, dan jangan lupa pertanyaan diskusi. Kasih saya 3 poin
untuk lanjut belajar. Semua ini adalah tambahan. Semua ini adalah keistimewaan. Semua adalah spice. Nah, itu perbedaan dengan ayam. Masuk dalam air, dimakan, rasanya dah kada, dan berapa banyak orang AI pengalamannya seperti itu hanya ya just daging dimasak tanpa bumbu, tanpa apapun resepnya. Tapi fokus ada satu resep yang menjamin format yang cocok, objektif sudah disampaikan, dicapaikan, dan lebih daripada itu dalam konteks untuk penggunaan yang Anda ingin. So, sekali lagi, kita atur format tulisan seperti apa? Kita jelaskan objektif untuk apa? Kami sebutkan, there we go, sebutkan konteks supaya tak salah tafsir tapi salah alamat. Kita tentukan user pengguna siapa dan apakah ada permintaan special, spesifik atau spicy supaya melengkapi yang diinginkan. So, ini kunci. Kami akan lihat seperti apa contohnya sebentar lagi. Oke. Sekali lagi dilihat dalam satu slide dan saya harap Anda akan menghafal ini dan harus ditatu, tetapi saya punya teman yang tulis ini di kertas kecil yang ditaruh di samping komputernya dan kapanpun pakai AI mereka ingat, ini penting. AI dikasih tahu lebih spesifik, lebih tepat, lebih jelas, lebih baik hasilnya. Dan saya memberi satu bukti. Saya masih ingat COVID. Waktu COVID ada, ternyata orang sudah disiapkan untuk AI. Mereka tak bisa bertemu, mereka tak bisa sekolah, tak bisa kerja, tapi masih belajar lewat sekolah dan WA. Mereka masih tugas kerja. Kenapa? Orang tanpa sadar sudah, ini tugasnya. Dan sangat spesifik. Saya mau dalam format ini. Tujuannya dari apa, untuk siapa, dan semua ini sudah dilakukan saat orang sedang COVID. Dan mereka ternyata membuktikan Indonesia mungkin bangsa paling pintar WA di bumi. Dengan pintarnya yang sama, Anda tak hanya WA dengan manusia, tapi bisa pakai ini untuk WA dengan AI. Oke. Kami akan lihat sebentar satu contoh, tapi ini panduan dari Bu Yulia. Bisa pakai AI dengan chatgpt.com, dibuka, dan masukkan prompt ke kotak perintah. Kami akan lihat, saya sudah punya contoh yang terbuka, dan kami akan ke itu sebentar lagi. Dan lakukan secara berurutan, satu persatu, periksa hasil, dan lihat dan pelajari perubahan yang terjadi. Semakin spesifik, AI memberikan hasil yang semakin baik sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kami akan lakukan dengan doa, dan untuk itu saya akan harus menghentikan share screen di mana there it is, stop share. Sekarang saya akan harus masukkan sini and share screen lagi. Berarti where is, there it is, share, and bisakah lihat? Ya, Sudah bisa lihat? Bisa. Oke, good. Saya akan coba bikin font sedikit lebih besar, tapi tak bisa terlalu besar. Oke, so saya tanya kepada AI, saya just tahu kata doa yang ada di atas sini kanan, DOA. Dan AI jawab. Doa can mean different things. It can mean dead on arrival, mati kedatangan, Department of Agriculture. And itu menjawab dalam bahasa English. Wah, tuh untuk apa? And itu punya berapa banyak singkatan. Sekarang saya akan coba doa dalam bahasa Indonesia. Dan segampang ini saya bisa mengganti bahasa. Pasti akan jawab sekarang dalam bahasa Indonesia. Tapi itu hanya menerjemah yang tadi. Dan itu masih sedang tanya. Oke. And itu
jika kamu menemukan doa di konteks tertentu, misalnya and seterusnya, oke. So, mungkin itu penting tidak hanya ada bahasanya, tapi itu tidak jelas apa yang saya ingin. So, saya just akan tanya, apa itu doa? Oke? Dengan segampang, I hope, itu akan, doa adalah permohonan. There, penjelasan singkat. Doa berarti memanggil, meminta, contoh doa, kesehatan, minta ampun, contoh kalimat. Ia berdoa, oke, diberi keselamatan dalam perjalanan. Doa menurut, ternyata doa itu cukup umum, ini untuk agama apapun. Saya akan mau ganti formatnya sedikit, tapi dulu saya tanya, apa itu doa Hindu? Dan sekaligus saya akan tanya dalam poin-poin. Oke? Dengan itu, kami lihat hasil seperti apa. Doa Hindu adalah, oke, baik. Dan itu memberi poin. Bagus. Dan, wah ini jauh lebih tepat daripada yang dulu yang hanya, doa, berbohong. Berapa bedanya? Oke? Dan jika kamu akan lebih lagi, itu akan, so saya akan tanya miripnya, apa itu dia doa Islam? And tadi jawabannya, ini muncul, tapi tadi jawaban yang bagus, tapi ini sampai serang kepada Allah SWT. Doa kepada siapa sudah berubah. Doa merupakan ibadah, dilakukan sebagai bentuk dan ada bentuknya, bisa berisi, and dengan bahasa Arab, Al-Quran. Ini bagus sekali. Saya pernah ada orang yang dapat jawaban ini dan pakai itu untuk langsung tanya kepada tetangga. Dan dari ini, mereka mulai punya diskusi tentang apa doa. Hanya dengan ini saya bisa mulai punya kingdom conversation. Satu bergumulan dengan orang tentang agama dan lebih lagi tentang hal rohani. So, sekarang saya akan tanya, karena kami tidak peduli, tidak perlu tahu sekarang apa doa Hindu atau Islam, tapi apa itu doa Kristen? Sekaligus saya mau dari pandangan saya doa dari doa Kristen dari pandangan Alkitab. And dengan ayat yang mendukung. Ayatnya. Saya malas dengan ayat-ayatnya. Nah, ternyata AI sangat pintar untuk tulisan seburuk ini. So Anda tidak harus ketik dengan cara yang sempurna, tetapi itu sudah bisa dan berikut penjelasan doa Kristen menurut pandangan Alkitab disusun dalam poin-poin dan disertai ayat-ayat Alkitab. Apa itu doa Kristen menurut Alkitab? Komunikasi pribadi antara manusia dan Allah. Ini ada ayatnya Yeremia. Adalah cara orang percaya menyampaikan pemohon. Wah, ini bagus sekali. Saya masih ingat dekat Jakarta, di bagian barat, Serpong sedikit lagi, ada 60-an pendeta. Dan waktu satu dapat hasil ini, dia pendeta dari desa kecil. Dan dia sampai tak hanya kaget, dia berdiri hampir mau pingsan karena dia bilang, ini luar biasa. Saya sudah bisa pakai ini untuk khotbah hari Minggu. Nah, saya tidak bilang pakai ini untuk khotbah hari Minggu, tetapi kalau Anda mau belajar dan menggali, ini satu analisa yang cukup bagus tentang doa. Ini punya poin-poin dan sekarang saya bisa mungkin PA tentang Filipi. Atau saya mau belajar lebih banyak tentang doa dan Yeremia. Saya bisa pakai ini untuk melanjutkan
satu conversation, satu diskusi seputar doa dengan AI. Ringkasan singkat, menurut Alkitab doa Kristen adalah hubungan hidup dengan Allah dilakukan dengan iman dan kerendahan hati, berpusat pada kehendak Allah, diajarkan dicontoh langsung oleh Yesus Kristus. Jika mau, ada itu bisa menolong untuk itu. Bisa lihat perbedaan jawaban seperti ini dengan semua poin ayat dan lain. Dengan tadi berapa banyak orang ketik doa dan dapat satu itu bahasa yang beda, tak masuk akal. Ini hanya satu ini untuk apa? Ini tak tepat. Dan kecuali Anda fokus. Kami sudah ganti format, poin-poinnya, kami sudah ganti bahasanya, kami sudah jelas sekali dengan objektif. Apa objektif? Kami mau tahu. Dari juga konteks and so on. Oke, saya akan lepaskan sharing, berarti stop share. Dan saya harap itu sudah cukup jelas untuk bagian itu. Dan sekarang saya harus let's see. Tadi share lagi, tetapi kali ini presentasi. There it is. Yeah. Okay, sorry. Ada 3 screen di sini. Okay. So, tadi Anda lihat contoh ini. Tulisan, okay. Itu huruf besar, hasilnya, okay. Dalam bahasa Indonesia kami ganti bahasa, kami belak-belakan dengan tujuannya. Dalam poin-poin, format diganti, kami tambah konteks, ganti konteks, and sampai secara spesifik. Tadi saya bisa bikin renungan atau lagu berdasar salah satu ayat, pakai itu sebagai awal dari PA, tapi tidak ada waktu. Hanya untuk Anda bisa mengerti fokus, skill Anda komunikasi bersama AI akan tentukan hasil seperti apa. Ini contoh terakhir, contoh prompt yang pakai fokus lengkap. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin mengajar tentang doa yang Alkitab yang untuk anak 10 tahun. Seterusnya. Mengapa ada warna-warna? Well, apa objektif? Yang biru. Saya ingin mengajar tentang doa, tak hanya belajar. Okay, yang Alkitabiah. Okay, itu konteks. Dan user, well, siapakah saya? Saya seorang Kristen. Untuk siapa? Orang anak yang 10 tahun. And spicy. Saya mau ayat-ayat yang mendukung. Ini just satu contoh yang sudah diwarna-warnai. Dan Anda bisa, kalau mau dilakukan dan akan dapat hasil yang baik. Tetapi apapun yang Anda ketik, ingat fokus. Dan itu akan menolong Anda. Mengapa? Karena jawaban AI tidak selalu tepat. Tadi seperti pernikahan. Itu akan jawab tentang pernikahan yang bukan pernikahan Kristen. Tentang doa. Oh maaf, saya tak harus arah mereka waktu saya berdoa. Karena itu doa untuk pihak yang harus di cross check. Dan jangan mikir AI adalah otoritas final. AI adalah mesin pintar. Mesin belajar. Dan seperti semua teman saya bisa salah. Semua teman pakai referensi dan bahan yang lain sekaligus. And jangan terlalu cepat percaya jawaban AI. Dicek ulang. Pakai satu AI, pakai AI yang lain, pakai buku, pakai Google, pakai beberapa bahan. Jangan hanya satu sumber. Sama dengan dulu. Satu buku dari perpustakaan, baca, wah ini kebenaran. Nah ini opini dari penulis dengan fakta. Jangan selalu percaya AI. Tapi AI luar biasa pintar. And kami sudah buktikan nomor 4 sini. Kualitas jawaban AI sangat tergantung dengan kemampuan fokus, dengan kualitas pertanyaan, kualitas interaksi, kualitas kemampuan Anda untuk WA, untuk fokus dengan AI. Pertanyaan yang salah, well, atau sembarang, maaf kalau keliru, ya itu masuk akal. Kalau AI tak nangkap dan mengerti apa yang you mau, itu akan kasih yang lain. Itu pasti akan memberi sesuatu. Tapi mungkinkah itu menyesatkan? Oke? Saya akan lakukan sesuatu lagi berdasar tadi yang sedikit lucu karena ada waktu cukup. Oke, stop share. Dan sekarang share lagi.
Mana share lagi? Oke, sorry. Ini share. Alright. And maaf, ini belum dicoba di sini, tetapi hanya untuk bisa mulai mikir kreatif. Biasa ada satu slide, and kalau ada training dan waktunya, berdasar yang diskusi tentang doa tadi, berdasar semua ayat-ayat ini, bisa bikin satu PA kecil, atau buat satu renungan untuk teenager dalam bahasa bergaul, atau bisa bikin sampai tolong untuk bikin satu lagu rap tentang doa Kristen terkait dengan jawaban sebelum. And so, itu bisa bikin renungan, itu bisa bikin bahan sekolah minggu, itu bisa bikin pelajaran dan pertanyaan untuk diskusi. So, ini hasil gaya rap reflektif motivatif. Judul berseru, yeah, ini bukan sekedar kata di udara, ini hubungan jiwa dengan Sang Bapa. Saat lututku jatuh, hatiku berbicara. Bukan ke dunia, tapi ke Bapa di surga. Bukan pamer iman, bukan suara latang. Yesus bilang, doa lahir dari hati yang tenang. Di kamar sunyi, pintu tertutup, Tuhan dengar bisik yang dunia tak lihat. Aku datang apa adanya, penuh iman, karena dia setia, bukan janima. Anyway, aku berdoa bukan cuma minta, aku percaya kehendakmu nyata. Dalam nama Yesus aku berseru di setiap musim Tuhan. Aku percaya padamu. Dan itu lanjut berdasar yang tadi. Doa bukan ritual kosong tanpa makna. Doa itu hubungan. Aku berseru dan dia menjawab. Oke, saya akan stop share dan Anda bisa hasil seperti itu kalau Anda mau dan mulai untuk mengerti bagaimana bisa lakukan fokus. Oke, itu bagian akhir dari fokus dan saya sudah diingatkan harus kepada bagian kedua. Tadi AI skills, sekarang AI learning. Saya akan sederhanakan semua AI learning. Itu penting ada seperti digital literacy, sejenis AI literacy. Itu penting punya satu pengertian, satu sikap kritis tentang tanggung jawab yang rohani. Jangan menerima AI seperti orang lain akan menerima. Kami mengajar AI for God. Mengapa? AI for God adalah gagasan dan gerakan yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI bagi kemuliaan Tuhan. Dalam konteks pelayanan, dalam studi Alkitab, dalam gereja, dalam pendidikan Kristen, dalam misi digital, dalam segala hal. God first. AI itu alat, AI itu tak hanya pintar tapi bisa mikir. Dan AI bisa sangat menolong untuk apa yang Tuhan memberi dan panggilan kami. Tetapi harus punya seperti Yulia bilang, kacamata Allah dan urutan yang benar. AI bisa menolong tapi tidak neutral, harus ditebus. Dan itu penting untuk mengerti seperti apa. So filsafat daripada AI for God. Menggunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Sabda percaya AI dapat ditebus untuk dipakai mendukung pelayanan terutama termasuk studi Alkitab dan bukan untuk penggantian hikmat Allah. Kami akan lihat bersama seperti apa. Okay? Menggunakan AI secara bertanggung jawab dan bijak. Kalau tak tahu bagaimana, so itu alasan fokus ada dasar fondasi. Dengan fokus, Anda bisa lebih bertanggung jawab, lebih hikmat, dan lebih bijak. Dan itu alasan Sabda punya roadshow, seminars, dan sedang mengajar seperti ini. Untuk orang bisa memakai AI, tak hanya dengan lebih pintar, ayo pergi ke dunia untuk itu, tapi dengan lebih untuk Tuhan, dengan lebih Alkitabiah, dengan lebih benar, dengan lebih etis.
Untuk pakai AI dengan baik, harus punya motivasi yang benar, cara yang benar, dan lebih daripada itu, tujuan yang benar. And tiganya, for God. Kalau tidak, maaf, you bisa orang pintar AI yang paling tinggi di dunia. Tapi manakah etis? Dan untuk siapa? Dan untuk apa? Harusnya AI ditebus, AI for God untuk kemajuan pelayanan dan gereja. Juga dengan AI kalau sudah belajar dan bisa, itu mempermudahkan akses Alkitab, sumber pelajaran, itu memberi ke Anda tidak hanya skill, tapi toolkit, dan kami akan lihat di bagian 4, ini alat-alat AI yang dirancang khusus untuk membantu belajar Alkitab, dan seterusnya, sesuai dengan prinsip iman Kristen. Semua ini akan menolong. Dan keempat, melihat AI dengan sikap kritis dan Alkitabnya. AI dan Tuhan, bukan AI sama dengan Tuhan, tapi dalam order yang benar. AI itu lagi bukan sesuatu yang punya kemampuan, itu pintar sama dengan hampir semua manusia, tapi itu bukan Allah atau dewa atau dewi seperti itu. Dan ada satu resiko kalau memberi terlalu banyak kuasa, terlalu banyak sampai mengoutsource, terlalu banyak kepercayaan, terlalu banyak kebenaran, terlalu banyak kepada AI. Sangat bahaya. Kami bisa berbicara sisi positif, tapi saya pakai ini untuk mengsadarkan ulang AI itu bahaya. Saya untuk 2,5 tahun ngajar tentang AI dan kalimat saya pertama setiap kali adalah AI is dangerous. Itu bahaya. AI is scary. Itu menakutkan. Very scary. Sangat menakutkan. Dan itu penting untuk ingatkan itu. Hati-hati. Sama dengan pisau. Dipakai untuk potong dan ayam dengan bumbu enak sekali. Ditaruh dalam saudara Anda. Ya, mungkin ada di Alkitab di pasal 4, tapi bukannya cara untuk memakai bisa dengan baik. Mobil, teknologi apapun bisa sampai ada kecelakaan. Harus sangat hati-hati. Ada resiko. Tahun yang lalu, saya untuk 3 jam lebih ngajar tentang AI dark side, sisi gelapnya. Itu penting sebagai gereja. Kami menyadarkan salah penggunaannya. Daripada pemerintah dan tentara sampai orang yang bosan yang pakai itu untuk bikin gambar-gambar yang malukan. Atau yang cari informasi yang tidak benar. Dan berapa banyak cara untuk salah menggunakan AI. Untuk setiap cara untuk memakai AI dengan baik, AI for good, ada sebanyak cara AI for diri, ego, bad, dan seterusnya. Dan AI dalam konteks bisnis bisa luar biasa. Atau dipakai untuk eksploitasi dan manfaatkan. Lagi. Penting sebagai orang Kristen, kami punya sikap Kristen. Sikap tak hanya kritis, tapi sikap Kristus dan Alkitabnya. Oke, sekarang kami akan kepada Ibu Yulia dengan waktu yang tepat, AI dan studi Alkitab. Tadi Anda belajar tentang literasi Alkitab, secara dasar skill AI, dan sedikit tentang learning AI atas fondasi AI for God. Sekarang, Bu Yulia, silakan. Nah, kita sekarang akan masuk ke ya dan studi Alkitab. Ini akan menjadi bagian yang paling panjang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di live chat. Nanti teman-teman dari Sabda akan menjawab. Nanti sebagian yang sepertinya penting untuk semua tahu mungkin nanti akan ditanyakan lagi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita akan sekarang fokus sedikit tentang studi Alkitab. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang punya background atau punya pengalaman melakukan PA. Nah, kalau Bapak Ibu merasa saya orang awam, saya nggak punya pengetahuan teologi ya,
dan saya jarang melakukan PA pribadi secara secara eksegesis gitu ya. Nah, ini saya akan memberikan sedikit dasar supaya Bapak Ibu bisa tahu lebih banyak gitu ya ketika Bapak Ibu melakukan studi Alkitab. Oke, pertama, untuk melakukan studi Alkitab di sekolah teologi itu selalu diberikan satu mata kuliah yang namanya hermeneutik atau ilmu menafsir, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya nggak akan jelaskan hermeneutik panjang lebar, saya hanya intinya saja supaya Bapak Ibu punya fondasi, gitu ya. Oke, kalau Bapak Ibu melakukan studi Alkitab, Bapak Ibu tidak boleh nyomot satu ayat lepas dari konteksnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar ayat, itu jangan satu ayat, tapi harus seluruh perikop atau seluruh pasalnya. Tidak boleh cuma satu, karena satu ayat itu punya konteks. Dan kalau Bapak Ibu mencoba menafsirkan ayat itu di luar konteksnya, Bapak Ibu bisa salah menafsirkannya. Jadi yang kedua, baca seluruh perikop. Walaupun Bapak Ibu ingin belajar satu ayat, tetap Bapak Ibu harus baca seluruh perikop atau pasalnya, supaya konteksnya itu Bapak Ibu tidak hilang, sehingga Bapak Ibu tidak menafsirkan secara salah. Kemudian yang ketiga, untuk mempelajari ayat dalam perikop atau dalam pasal, Bapak Ibu harus mempelajari lebih dahulu konteks penulisannya, siapa yang menulis, ditulis oleh siapa, ditulis tahun berapa, apa garis besarnya, apa tujuan penulisannya. Nah, biasanya di sekolah teologi itu diperkenalkan buku-buku yang namanya buku pengantar Alkitab. Itu penting Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak menafsirkan Alkitab secara sembarangan. Ya, jadi kalau mau menafsirkan Matius, Bapak Ibu harus belajar tentang siapa Matius, buku Matius ini ditulis tahun berapa, apa latar belakang sejarahnya, dan lain-lain, apa garis besarnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, gali latar belakangnya. Karena setiap buku itu punya latar belakang yang beda-beda. Budayanya beda, tahunnya beda, situasi politiknya beda, sosialnya beda, secara letak geografi juga berbeda. Jadi Bapak Ibu harus belajar menggali latar belakangnya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu harus mengerti bahwa di dalam Alkitab seluruh kata-kata itu penting. Walaupun ada yang lebih penting, Bapak Ibu. Karena ada yang punya nilai atau arti teologis, makna teologis yang lebih daripada yang lain. Nah, sering di dalam bahasa Indonesia kita agak sulit, nggak selalu gampang ya. Ada yang gampang, tapi ada yang susah karena punya kekayaan bahasa Yunani dan Ibrani yang tidak bisa tersampaikan di dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu perlu mempelajari menganalisa kata-kata yang penting di dalam Alkitab dengan bahasa aslinya, gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu arti teologisnya lebih dalam. Kemudian yang keenam, lakukan eksegesis, menggali, bukan memberi arti. Jadi belum 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 tahu semuanya, belum tahu latar belakangnya, belum tahu konteksnya, tiba-tiba memberi artinya begini. Nah, Bapak Ibu, ini penting supaya Bapak Ibu ketika menafsirkan tidak menafsirkan secara salah. Banyak orang awam berkata, saya nggak berani nafsir Alkitab, nanti takut salah. Betul, memang bisa salah. Tapi kalau Bapak Ibu punya poin-poin ini Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu akan cukup aman gitu ya untuk bisa menafsirkan sendiri. Tapi itu pun Bapak Ibu perlu cukup berhati-hati. Nah, dulu orang harus punya banyak sekali buku kamus Alkitab, buku ensiklopedia Alkitab, kamus bahasa Alkitab, kemudian kamus leksikon gitu bahasa Ibrani, Yunani, lalu ada buku-buku pengantar untuk tahu budaya dan budaya-budaya Israel pada saat itu, budaya pernikahan, budaya dulu itu semua harus punya bukunya Bapak Ibu. Tapi sekarang di zaman era digital, terkhusus di zaman AI ini, AI punya semua buku itu. Dan AI sudah membaca dan bisa membaca buku-buku yang ada di internet. Jadi bahan yang ada di internet itu bisa dipelajari oleh AI, untuk AI bisa menolong kita mencarikan bahan-bahan yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi sekarang zaman ini, zaman demokratisasi teknologi, Bapak Ibu yang awam, yang tidak sekolah teologi ya, Bapak Ibu sekarang bisa mengakses bahan-bahan yang dulu hanya orang teologi yang bisa. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, Sabda memperkenalkan satu metode PA yang khusus dirancang untuk
era AI. Namanya AI squared atau AI kuadrat atau AI pangkat 2, ya. Apa itu metode AI squared atau AI pangkat 2? Metode AI squared itu adalah metode studi Alkitab yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau asisten agar pembelajaran Alkitab lebih sistematis, lebih mendalam, lebih terarah, terutama lebih bertanggung jawab. Karena kita tidak menafsirkan sesuai mau-maunya kita gitu ya, atau menafsirkan sesuai dengan keinginan kita atau pengetahuan kita terlalu sempit gitu ya kalau tidak ditolong oleh buku-buku ya. Nah, karena sekarang buku sudah bisa diakses, maka akan lebih mudah lagi, ya. Dan juga terutama kita fun. Ada banyak orang, aduh belajar Alkitab itu susah, aduh apa namanya belajar Alkitab itu terlalu serius. Enggak, Bapak Ibu. Sebenarnya belajar Alkitab itu fun. Kalau kita tahu bahannya, kita tahu bagaimana dan punya akses ke bahan-bahan itu sangat fun, ya. Ini logonya Bapak Ibu, AI karena kuadrat, AI-nya di dua kali. AI, jadi AI kuadrat dua kali, ya Bapak Ibu. Oke, saya nggak punya waktu banyak menjelaskan, tapi AI squared ini punya 4 langkah Bapak Ibu. AI yang pertama dan kedua dulu. Itu langkah langkah yang pertama adalah awali, amati, itu mengamati teks Alkitab apa adanya dengan teliti. Kemudian yang kedua investigasi. Saya bagi kedua kenapa? Karena 1, 2 itu punya hubungan erat, 3, 4 itu punya hubungan erat, gitu ya. Oke, metode ini kalau bisa Bapak Ibu nanti pelan-pelan kalau sudah sering memakainya, Bapak Ibu akan menghafal, gitu ya. Jadi bukan hanya membaca teks saja, tapi bagaimana kita bisa memahami teks itu. Banyak orang melakukan pembacaan Alkitab akhirnya bosen gitu. Karena apa? Karena nggak tahu artinya apa. Nah, sekarang saudara naik tingkat, naik level. Bukan hanya cuma membaca, tetapi bagaimana mencoba mengerti artinya atau memahami isinya. Gitu ya. 4 langkah Bapak Ibu. Awali, amati, investigasi. Itu EA yang pertama. EA yang kedua, ajaran atau artinya. Yang keempat, implementasi. Jadi AI 2 kali. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu pasti akan hafal. Oke. Nah, bagaimana kita bisa memulai menggali Alkitab? Pertama, berdoa. Ini langkah yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Berdoa sebelum, selama, dan sesudah mempelajari dan menggali Alkitab. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita dibantu AI. AI itu memberi bahan informasi. Tetapi kita berdoa agar Roh Kudus memberi pengertian terhadap bahan informasi yang diberikan oleh AI. Tanpa itu, Bapak Ibu, kita hanya mengerti sebatas pengetahuan orang awam saja atau orang umum saja. Tetapi kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Karena itu, saudara, berdoa sangat penting. Lakukan setiap kali saudara melakukan PA, saudara berdoa lebih dahulu. Ya, oke. Kemudian persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Saudara harus punya akses ke AI generatif. Tadi ya, saya sangat sarankan bagi mereka yang masih awam supaya saudara tidak tidak dibingungkan kalau itu bahan sesuai dengan Alkitab atau tidak gitu ya. Pakai Alkitab GPT. Alkitab GPT udah pasti itu Alkitabiah Bapak Ibu karena ini adalah AI yang ditraining oleh Sabda dengan data-data Sabda. Jadi tidak di-training dengan bahan-bahan yang non-Kristen, enggak. Semuanya Kristen dan Kristen yang pilihan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu mau save untuk belajar Alkitab, saudara pakai Alkitab GPT. Tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai ChatGPT juga bisa. Kalau saudara mau pakai Meta juga bisa. Perplexity, Gemini juga bisa. Ya Bapak Ibu. Untuk pemula saya kira lebih baik saudara pakai Alkitab GPT dulu sampai saudara benar-benar sudah paham bagaimana melakukan PA. Kemudian yang kedua, kuasai skill prompting fokus. Tadi saya katakan itu menjadi modal utama. Jadi tadi saudara sudah belajar itu, pakai itu untuk menjadi cara yang tepat untuk bagaimana bertanya atau berinteraksi dengan AI.
Nah, kemudian yang ketiga, hafalkan langkah metode IS2 tadi. Awali, amati, investigasi, itu 1, 2. Kemudian arti, ajaran, dan implementasi. Itu EA yang kedua. Nah, kalau saudara tadi mungkin ada yang bertanya bagaimana akses Alkitab GPT, saudara pergi ke GPT Store, lalu buka gpt.com, ke GPT Store dengan membuka chatgpt.com, lalu klik eksplorasi GPT, kemudian ketik Alkitab GPT atau Bible AI atau Alkitab GPT atau Alkitab AI, sorry, atau Alkitab AI ini 2 kali ya. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ini aplikasinya juga ada, ya. Oke, ini Alkitab GPT aplikasi maksudnya, ya. Kalau tidak pun juga bisa. Oke, ya. Kemudian kita akan mulai ya, Bapak Ibu siap untuk melihat langkah-langkahnya. Tadi saya katakan itu pairing ya, AI. Jadi 2 pasangan AI. Pasangan yang pertama, awali amati dan investigasi. Awali amati itu mengamati teks Alkitab apa adanya dengan teliti. Sedangkan investigasi menggali teks Alkitab lebih dalam lagi dengan segala cara. Nah, langkah 1 dan 2 ini kita masuk ke dalam teks. Jangan bawa pikiran yang lain, maksudnya jangan memberi arti lebih dahulu kepada teks Alkitab. Biarkan teks Alkitab itu berbicara kepada kita. Jadi kita masuk untuk menggali supaya kita bisa mendapatkan arti. Bukan belum sudah dikasih arti dulu gitu ya. Oke, itu langkah yang pertama. Bagaimana membaca dan mengamati teks dengan teliti? Tadi kan di sini ya dikatakan awali amati teks Alkitab apa adanya dengan teliti. Nah, langkah pertama adalah dengan membaca dan mengamati. Baca seluruh perikop atau pasal yang akan digali lebih dahulu. Ya. Selain membaca, saudara juga bisa mendengarkan audio Alkitab untuk mendapatkan kesan yang berbeda. Soalnya kalau saudara membaca, kemudian saudara ditambah lagi dengan mendengarkan, maka itu saudara akan mendapatkan kesan yang jauh lebih kaya. Nah, kalau saudara mau, saudara bisa bandingkan, misalnya saudara ingin membahas Yohanes 3 ayat 16, bandingkan dengan beberapa versi, misalnya dengan terjemahan baru, TB1, TB2, AYT, kemudian ada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian ada Alkitab yang terbuka yang dibuat oleh Sabda, lalu ada macam-macam kan, ada banyak versi ya, saudara bisa pergi ke alkitab.sabda.org, atau dengan terjemahan Alkitab yang lain. Jadi kalau saudara pintar bahasa Inggris, bisa setelah bahasa Indonesia, saudara juga baca bahasa Inggris. Atau kalau saudara pintar Mandarin, saudara baca bahasa Indonesia, lalu bahasa Mandarin. Membandingkan beberapa terjemahan Alkitab itu sangat baik, atau versi Alkitab sangat baik. Maka terjemahan pengertian saudara kan menjadi lebih kaya. Karena masing-masing Alkitab punya latar belakang penerjemahan yang berbeda-beda, sehingga saudara lebih kaya. Saya tidak membicarakan mana yang lebih baik. Semua Alkitab baik. Ya, saudara bandingkan. Memang kadang-kadang versi yang ini, ayat yang ini kurang tepat, tapi di versi ini ayatnya lebih tepat. Jadi saudara nggak ada Alkitab yang seluruhnya sempurna, nggak ada. Jadi harus digabung semuanya untuk saudara belajar bersama-sama. Kemudian yang keempat, tandai bagian-bagian yang sulit dan yang tidak jelas untuk nanti saudara bisa cari penjelasannya. Ya, jadi saudara membaca aktif, jangan pasif. Ini yang nggak ngerti yang mana, ada kata-kata yang sulit nggak, ada kata-kata yang aku nggak ngerti nggak, oh ada latar belakang yang aku nggak ngerti nggak, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Nah, saudara tandai itu. Karena itu nanti saudara bisa menjadi bahan untuk saudara bertanya ya kepada AI. Oke? Jadi saudara membaca aktif. Ini langkah ini tidak bisa digantikan oleh AI Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus membaca. AI bisa membaca, tapi kan yang harus ngerti kan Bapak Ibu, bukan AI. Ya, ini harus saudara lakukan sendiri. Oke? Bagaimana AI bisa menolong studi Alkitab? Nah, langkah amati. Ini mengamati Alkitab setelah tadi saudara baca, setelah saudara bandingkan, saudara dengarkan Alkitab audionya, saudara sudah menandai kesulitan saudara di mana gitu ya. Nah,
Saudara, angka amati ini bisa dibantu dengan AI. AI dapat memberikan informasi dari berbagai buku pengantar Alkitab dan kamus Alkitab untuk menjelaskan konteks penulisannya dan juga latar belakang politik, budaya, sejarah, geografis. Jadi saudara bisa tanya AI untuk menolong, karena di Alkitab tidak dijelaskan latar belakang budaya pernikahan zaman Israel itu seperti apa, kan nggak ada. Kemudian raja zaman itu, kenapa dia berkuasa, kenapa Babylon, kenapa Asyur, dan siapa Asyur, siapa Babylon. Saudara, di Alkitab tidak dijelaskan. Saudara perlu buku-buku tambahan untuk mengerti latar belakang politik yang saat itu terjadi, atau budaya yang saat itu terjadi. Bagaimana cara bangsa Israel zaman dulu mendidik, dan lain-lain. Itu saudara nggak ada di Alkitab. Saudara harus pakai buku lain untuk menolong. Ya. Nah, ini AI bisa menolong, bisa memberikan latar belakangnya. Contoh prompt. Nah, saudara bisa tanya setelah tadi ya, proses membaca dan meneliti sudah selesai, lalu saudara akan melihat latar belakang dan konteksnya. Saya seorang Kristen, ini saudara bisa ngomong ke AI ya, ini harus Bapak Ibu, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab itu harus menjadi pendahulu. Karena AI tidak tahu kalau saudara tidak ngaku bahwa saudara orang Kristen. Kalau saudara nggak ngaku orang Kristen, saudara nanti dikasih bahan-bahan yang bukan Kristen gitu ya. Kan ada sejarah uh, Bible dan segala macam yang ditulis oleh bukan orang Kristen. Saudara harus ngaku supaya AI nanti hanya carikan yang untuk Kristen dan bukan sembarang Kristen kalau saudara berkata cinta Alkitab. Karena Kristen pun di dalam internet tuh banyak banget Bapak Ibu. Ada Kristen Mormon, ada Kristen Saksi Yehova, dan lainnya. Jadi, saudara harus ngaku saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Maka AI akan mulai memprofiling saudara untuk dia akan membuang semua bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kekristenan. Ya. Kemudian saudara memberikan objektifnya. Saya ingin menggali Yohanes 3 ayat 16. Bisa ayat apa saja ya, nanti Bapak Ibu bisa ganti dengan yang saya tanda kurung kotak itu, saudara bisa ganti dengan apa saja nanti. Tolong berikan konteks penulisannya dan latar belakang dari Injil Yohanes pasal 3. Karena kan Yohanes 3 ayat 16 itu ada di dalam pasal 3. Saudara sudah belajar tadi tidak boleh melepas dari konteksnya. Jadi saudara harus belajar konteksnya dari seluruh pasal. Latar belakangnya juga dari seluruh pasal 3. Nah, prompt ini akan menolong Bapak Ibu punya hasil yang cukup bagus. Saudara akan mulai tahu siapa yang nulis, garis besarnya apa, tujuan penulisan dari Yohanes itu apa, lalu latar belakang Yohanes 3 itu apa, bahwa Yesus itu sedang berbicara dengan Nikodemus dan lain. Saudara akan punya banyak sekali bahan. Sangat menolong sekali. Oke? Kemudian langkah yang kedua, langkah investigasi. Nah, saudara, langkah investigasi ini saudara menggali lebih dalam lagi. Tadi saudara sudah dapat banyak, tapi saudara bisa menggali lebih dalam lagi. Karena apa? AI sangat fasih dengan bahasa, termasuk bahasa Ibrani dan Yunani, untuk menjelaskan arti makna kata yang memiliki muatan teologis seperti yang ada di dalam kamus leksikon. Nah, saudara, walaupun saudara orang awam, sekarang saudara punya akses ke kamus leksikon karena AI menguasai bahasa-bahasa termasuk bahasa Alkitab. Nah, gimana contoh ngomong dengan AI-nya bagaimana? Seperti ini contoh prompt-nya. Saya ingin mempelajari lebih dalam kata-kata penting dalam Yohanes pasal 3 dalam bahasa Yunaninya. Berikan juga penjelasannya, penjelasan apa arti teologisnya. Maka saudara akan mendapatkan hasil yang sangat kaya sekali. Di dalam Yohanes 3 itu ada banyak kata-kata penting, lalu AI akan mensortir kata-kata penting yang ada di dalam Yohanes 3. Mungkin dia akan pilihkan 10, tergantung permintaan saudara. Kalau saudara nggak kasih, dia akan kasih banyak sekali. Kalau saudara ingin, saya hanya ingin 3 atau hanya ingin 5 saja yang paling penting. Nah, dia akan mensortir dari berapa banyak yang dia temukan itu, dia akan sortir menjadi 3 atau 5 sesuai dengan permintaan saudara. Gitu ya. Saya nggak memberikan contohnya supaya saudara tertarik untuk mencoba sendiri nanti di rumah. Ya, oke. Perhatian.
Kekayaan hasil penggalian tergantung dari berapa pintar kita bertanya. Jadi saudara, seni bertanya atau kemampuan keterampilan bertanya sangat penting di dalam bukan hanya berbicara dengan AI, tapi menggali Alkitab pun seperti itu. Jadi kunci untuk menggali Alkitab adalah mengembangkan keterampilan bertanya. Saudara harus bertanya, bertanya, dan bertanya. Kalau saudara nggak bertanya, saudara nggak dapat apa-apa. Semakin bermutu pertanyaannya, semakin baik hasilnya. Kalau saudara tanyanya remeh-remeh, dia akan jawabnya remeh-remeh. Tapi kalau saudara pertanyaannya bermutu, maka jawabannya akan semakin baik. Gitu ya. AI itu menyesuaikan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pinter bertanya, maka AI juga ngasihnya juga ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi semakin cerdas, maka AI akan memberikan semakin baik. Gitu Bapak Ibu. Jadi seni bertanya. Nah, contoh nih, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan di Yohanes 3 ayat 16? Siapakah Nikodemus? Di mana saja dalam Alkitab nama Nikodemus muncul misalnya disebutkan. Maka ia akan kasih Nikodemus itu adalah seorang Farisi yang begini, dia akan jelaskan. Lalu di dalam Alkitab bukan hanya di Yohanes 3 aja, tapi di beberapa tempat ada nama Nikodemus juga disebutkan, dia akan sebutkan. AI lebih pintar dari kita karena kita kan nggak menguasai seluruh Alkitab. Tapi kalau AI itu dia bisa membaca sangat cepat sekali dalam hitungan detik dia bisa membaca seluruh Alkitab, Bapak Ibu. Jadi kita kalah dalam hal itu memang kalah. Jadi kita tuh memanfaatkan AI, kelemahan kita itu dibantu oleh AI sehingga kita bisa memanfaatkan AI untuk menolong kita gitu ya. Oke, AI bisa memproses data begitu banyak. Kepala kita nggak cukup gitu, nggak pinter untuk memproses gitu banyak. Kemudian saudara bisa tanya lagi, jelaskan pengertian lahir baru. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16, di dalam Yohanes 3 ada uh, latar belakang Nikodemus yang berbicara dengan Tuhan Yesus, membicarakan tentang lahir baru. Nah, saudara bisa tanya, jelaskan pengertian lahir baru dari sudut pandang Yohanes dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Karena saudara kalau saudara nggak nanya, kadang dia ngasih pembahasan yang sangat teologis dan kita nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau saudara berkata saya ingin dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, dia akan menolong kita untuk memberikan bahasa yang lebih sederhana sehingga kita bisa memahami dengan lebih mudah. Terus contoh lagi pertanyaan yang lain, ini saudara menggali ya, saudara bisa kasih 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, AI akan jawab. Tidak seperti manusia kalau jawab 5 sudah capek. AI nggak bisa capek Bapak Ibu. Dia 24 jam, 7 hari. Saudara mau nanya apa saja ya, nggak pernah capek. Oke, apakah Paulus juga mengajarkan tentang lahir baru? Berikan dukungan-dukungan ayatnya. Di mana saja Paulus berbicara juga tentang lahir baru atau cuma Yohanes doang gitu ya. Nah, saudara bisa tanya. Bahkan saudara bisa tanya, apa yang John Piper, kalau saudara penggemar tulisan dari John Piper, apa yang John Piper ajarkan tentang lahir baru? Atau saudara bisa tanya, apa yang Martin Luther ajarkan tentang lahir baru? Atau apakah Yohanes Calvin juga mengajarkan tentang lahir baru? Seperti apa? Berikan penjelasannya. Wow, itu saudara akan mendapatkan kekayaan pengetahuan yang luar biasa gitu ya. Untuk saudara bisa menggali, dan menggali. Jadi keterbatasan saudara menggali Alkitab adalah saudara sendiri. Ya, kalau saudara capek, aku nggak mau nanya, ya sudah, saudara nggak dapat apa-apa. Semakin banyak bertanya, saudara akan semakin dapat banyak. Ya, oke, cukup jelas ya di situ ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya bertanya. Bapak Ibu ingin menggali lebih dalam, saudara bertanya lebih banyak, lebih bermutu. Ya, oke. Perhatian, semua informasi yang didapat dari AI harus dibaca Bapak Ibu dan dicek dengan informasi yang terpercaya. Jadi jangan terima mentah-mentah ya Bapak Ibu. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang dikasih AI. Saudara harus cek. Cek dengan buku seperti buku tafsiran, kamus Alkitab, buku-buku teologi, atau buku-buku yang dianjurkan oleh gereja saudara. Ya, kalau saudara, wah saya nggak punya buku,
gereja saya juga nggak punya perpustakaan, saya nggak bisa ngecek gitu ya. Nah, sekarang saudara di internet ada banyak situs Alkitab yang baik. Salah satunya itu situs Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org. Saudara bisa cek di situ, karena di situ ada banyak buku tafsiran, ada banyak kamus, ada lebih dari 20 kamus di apa, bahkan mungkin 25 atau 30 kamus yang ada di situs Alkitab Sabda. Kemudian di dalam situs Alkitab Sabda juga ada buku-buku teologi. Saudara juga bisa mengakses situs-situs yang lain seperti situs Desiring for God dan lain-lain ya. Jadi saudara semua informasi itu harus dicek, lalu harus diolah, diproses dalam pikiran kita untuk memastikan bahwa kita mengerti dan aktif belajar. Saudara, ada orang berkata kalau pakai AI membuat kita malas. Ya tergantung caranya pakai gimana gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita memakainya dengan cara yang pasif, maka saudara pasti saudara akan tidak belajar banyak. Saudara mungkin mengumpulkan informasi banyak, tetapi saudara nggak belajar banyak. Jadi saudara aktif, gitu ya. Jadi saudara critical thinking saudara harus dikembangkan. Wah, bertanya ini loh, ini nggak ngerti, ini harus tanya lagi gitu ya. Jadi kalau critical saudara dihidupkan, maka saudara pakai AI nggak takut kalau saudara jadi malas, malah menjadi semakin semangat menurut saya ya. Saya sendiri udah membuktikan, saya semakin semangat dengan memakai AI. Oke, oke. Sekarang, bagaimana mengetes apakah saya sudah mempelajari Alkitab dengan baik? Nah, saudara, AI bisa menjadi teman PA saudara. Dia bisa menolong membuat tes. Dia bukan hanya bisa memberi informasi, dia juga bisa bertanya kepada kita, asal diminta. Ya, kalau kita minta untuk memberi pertanyaan, maka kita akan terima pertanyaan. Lalu siapa yang jawab Bapak Ibu? Kita yang jawab, bukan AI yang menjawab. Karena untuk apa? Membuktikan bahwa kita belajar. Ya, itu sangat menolong. Contohnya, saya akan minta AI buatkan pertanyaan 5W2H, who, when, where, gitu ya, untuk mengetes apakah saya sudah memahami ayat-ayat dalam Yohanes pasal 3 dengan baik. Jadi kita minta dia kasih pertanyaan, lalu kita jawab. Nah, kalau kita ternyata nggak bisa jawab pertanyaan dari AI, artinya kita harus belajar lagi. Artinya kita belum mengerti cukup gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh. Oke, kita akan masuk ke 2 langkah terakhir, yaitu langkah ajaran artinya dan implementasi. Saudara, yang tadi itu yang pertama tadi ya, kita masuk menggali ke dalam teks. Nah, menggali, saudara dapat banyak, saudara mendapatkan pengertian, mendapatkan informasi cukup banyak. Nah, sekarang langkah berikutnya, saudara keluar, ya, keluar untuk apa? Saudara keluar untuk mendapatkan arti. Lah, kalau sudah dapat semua ini, terus apa artinya bagi saya? Nah, saudara harus sampai ke sana, jangan cuma oh ya, jadi pengetahuan saja. Enggak, loh, lalu apa arti ajaran itu bagi aku? Apa artinya bagi saya setelah saya mengerti tentang lahir baru, tentang ini, tentang itu? Terus apa artinya bagi saya? Ya. Kemudian kalau sudah mengerti apa artinya bagi saya harus mengaplikasikan ke dalam kehidupan nyata saya. Jadi harus diaplikasikan secara konkret. Itu kata Yakobus, Bapak Ibu. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku. Jadi kalau belajar Alkitab tidak boleh hanya menjadi pendengar atau menjadi pembaca saja, tetapi harus sampai mengaplikasikan firman Tuhan. Itu baru PA yang benar. Kalau saudara nggak mengaplikasikan, itu PA hanya sampai di kepala saudara. Firman itu tidak akan bertumbuh, tidak akan tertanam di dalam hati kita dan tidak akan bertumbuh. Dan kalau tidak bertumbuh, kita tidak berbuah, Bapak Ibu. Ya, oke. Gimana dengan ajaran dan arti implementasi? AI bisa membantu tidak? Bisa. Ya, AI bisa membantu kita membuatkan ringkasan dari catatan informasi yang sudah dikumpulkan tadi. Misalnya, tolong ringkaskan inti pelajaran atau pesan utama dari Yohanes 3, terutama untuk mengerti lebih dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi apa yang saudara tadi kan banyak. Saudara nggak punya kemampuan cukup atau kalau nggak terlalu lama, kalau saudara harus
baca semuanya, lalu bikin ringkasannya. Nah, kalau bikin ringkasan, saudara mungkin bisa berjam-jam. Tapi kalau AI bisa menolong, saudara tinggal melihat ringkasannya, lalu melihat pentingnya dari ringkasan itu, lalu saudara ini apa artinya bagi saya? Setelah diringkaskan inti pelajaran itu, lalu saudara harus sampai kepada, lah ini artinya untuk saya apa? Inti pelajarannya udah dapat, lalu apa artinya bagi saya? Ya, Bapak Ibu. Nah, itu akan nanti menjadi aplikasi. Karena kalau saudara sudah mendapatkan intinya, saudara sudah menarik artinya, lalu sekarang saudara harus aplikasikan. Apakah AI bisa membantu? Bisa. AI bisa membantu kita membuat usulan penerapan aplikasi dari mempelajari teks Alkitab yang sudah saudara dapatkan untuk menjadi tindakan konkret. Contoh promnya seperti ini, saudara bisa minta AI, tolong usulkan 3 aplikasi praktis dari Yohanes 3 ayat 16 untuk saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang apa? Kalau seorang pedagang, ya saudara tuliskan pedagang. Kalau seorang karyawan, saudara bisa tuliskan karyawan dan selanjutnya. Aplikasi ini untuk masing-masing orang bisa berbeda-beda dan AI bisa tahu, oh kalau ibu rumah tangga, dia akan berikan aplikasi yang sesuai dengan ibu rumah tangga. Kalau seorang guru, maka dia akan memberikan aplikasi sesuai dengan saudara sebagai seorang guru. Makanya harus beda, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa usulkan 3 aplikasi? Wah, banyak yang harus dilakukan. Saudara dari 3 aplikasi, saudara pilih salah satu untuk benar-benar saudara aplikasikan. Karena kadang-kadang kalau cuma minta satu, wah saya nggak bisa mengaplikasikan ini. Nah kalau 3 paling tidak saudara pasti bisa satu, gitu ya Bapak Ibu. Oke, perhatian. Semua hasil yang sudah dicek dan diolah dapat menjadi bahan sebagai dalam berbagai format atau dimultiplikasi. Jadi setelah saudara belajar tadi, saudara sudah aplikasikan, lalu apakah sudah selesai sampai di situ? Enggak, sayang banget kalau cuma selesai sampai di situ. Semua bahan yang sudah saudara olah, yang sudah saudara kumpulkan tadi, yang sudah ringkaskan tadi, saudara bisa buat untuk menjadi renungan atau artikel atau cerita pendek. Kalau itu berupa Alkitabnya teks Alkitabnya berupa narasi, bisa dibuatkan cerita pendek, bisa bikin buklet, bisa bikin bahan PA, bisa jadi bahan khotbah, bisa bahan diskusi, bisa jadi lirik lagu dan lain-lain. Nah, dari bahan yang saudara sudah PA-kan tadi, baru ini bisa menjadi bahan khotbah, Bapak Ibu. Saya sangat sedih sekali melihat banyak pendeta memakai AI untuk membuat khotbah, tapi dengan cara yang sangat salah. Saudara, kalau itu Sabda nggak pernah memberikan pembelajaran bagaimana membuat khotbah dengan AI. Tapi kami mengajarkan pendeta-pendeta bagaimana mempersiapkan khotbah, bukan membuat khotbah. Tapi banyak sekali pendeta tuh langsung, AI tolong buatkan khotbah dari ayat ini. Aduh, itu saudara nggak dapat apa-apa, saudara belum belajar, tiba-tiba AI yang suruh bikin khotbah. Lah saudara dapat berkat apa dari khotbah itu kalau saudara belum belajar lebih dahulu, gitu ya. Jadi saya sangat sarankan kalau saudara seorang pendeta, jangan minta AI membuat khotbah, tapi saudara PA dulu. Dari PA itu baru saudara menjadi bahan persiapan untuk khotbah, baru diolah menjadi khotbah. Bukan langsung tiba-tiba AI yang bikin khotbah. Itu sangat salah Bapak Ibu, ya. Oke, itu menjadi perhatian. Oke, sekarang kita akan belajar tentang alat-alat studi Alkitab karena waktunya sudah habis. Saya akan berikan kepada Pak Max. Terima kasih. Ya, saya akan stop. Siap ya. Oke, Pak Max. Oke. Well, saya akan coba sebaik mungkin. Tugas saya terlalu, dan bentar lagi akan tahu mengapa itu terlalu banyak. Saya langsung share screen, dan saya akan omong bagian 4 dari presentasi ini yang ready, set, share. Sudah kelihatan? Hampir.
Ya, Oke. Tidak kelihatan di mesin saya. Itu kemana? sudah kelihatan. Slideshow, Pak. Nah, um, where? Mana? Hold on. I think I know where it is. There it is. Itu tersembunyi di belakang Zoom. Oke. Itu bikin sulit. Alright. Sudah lihat alat-alat studi dan Alkitab Digital, maaf. Kami akan lihat Alkitab GPT, Badano, dan lebih banyak lagi. Kalau saya punya waktu cukup, saya mau untuk bisa membagi cerita-cerita, stories, kami lihat tools, berapa banyaknya, resources, methods, semua ini, dan di belakang itu akan lihat kuncinya itu untuk Tuhan, AI for God. Kami akan mulai dengan lihat Alkitab GPT, satu alat Injil yang luar biasa, dan kepada Badana. Untuk lakukan itu, kita akan harus ganti kepada satu slide show yang beda. And here we go. Okay, share screen. And let us hope that this is the correct one. Okay. Kelihatan? Sudah? Ya, kelihatan. Terima kasih. Oke, untuk studi Alkitab dan AI, ini satu peta jalan. Ada 4 pilar kelamar cerdas AI. Anda sudah lihat 3-nya? Belajar sedikit tentang literasi AI, apa AI bahayanya, mulai kepada arah dan hanya digital literacy, AI literacy, dengan waktu AI quotient, mulai belajar sedikit tentang skill AI, apa prompt dan bagaimana hanya WA dengan teman, manusia, tapi WA dengan mesin, WA dengan AI. Bagaimana fokus dengan baik. Dan belakang itu, seperti apa literasi Alkitab, AI squared, kacamata Allah, and AI for God. Semua ini satu fondasi yang memungkinkan untuk sekarang mendalami learning AI dari sisi konsep belajar yang baru, cara belajar yang baru, dan khusus akan fokus kepada alat-alat, sedikit kepada resources dan cara baru ini. Berarti ini agenda yang akan ada untuk bagian saya dalam waktu yang 30 menit itu. Saya akan introduksi Alkitab GPT, Badano, AI for God Center for Excellence, atau Pusat Keunggulan, AI Toolkit, dan akan lanjut dari situ. Oke, Smart Bible. Semua yang terkait dengan AI Bible dan Alkitab GPT khususnya ada bagian daripada Alkitab abad 22. Kalau mikir ulang dan Alkitab baru muncul saat ini, apakah itu hanya akan lisan atau tulisan, atau itu akan digital dalam berapa banyak format. Dan Sabda sudah memperjuangkan satu visi Smart and Smarter Bible untuk Alkitab tidak hanya kertas dan tinta, tapi Alkitab yang smart, tidak hanya smart city, kota yang smart, atau smart nation, atau smart watch, and smart HP, smart kulkas, smart. Terlalu banyak smart kalau ingat 5-10 tahun yang lalu sebelum mulai ada AI. Tetapi smart itu singkatan untuk study Bible, untuk media Bible. Dan Smart Bible harus jadi study Bible. Maaf Pak Max cuma punya waktu 5 menit. Sisanya Pak. 5 menit? Iya, No, you bilang sampai jam 10. setengah 10 Pak. Setengah 10, Pak. Ay. Kalau itu udah ada waktu untuk, oke. Yang lalu, kurang 3 menit yang lalu. Alkitab GPT, a conversational Bible, sejarah daripada lo sampai digital kepada Alkitab yang pintar. Lebih daripada itu, Alkitab GPT adalah generasi berikut. Bagaimana bisa percakapan dengan Alkitab? Mungkinkah bisa percakapan dengan Alkitab? Well, dengan Sabda itu dulu satu arah. Sekarang itu 2 arah, itu lebih interaktif, bisa diskusi, bisa berkonversasi, betul bergaul seperti dengan teman.
Alkitab jadi teman Anda. Lebih daripada itu, Conversational Bible akan lihat bersama seperti apa. Itu satu alat bantu, assistant, teman ber-PA, itu teknologi baru, inovatif yang bertanggung jawab, relevant, and fun untuk mendalami Alkitab. Itu multi-language, multi-function, multi-platform, and belakang semua back to the Bible. Dilatih dengan ratusan, ribuan datasets, and lebih lagi jutaan halaman. Semua bahan Kristen, resources bahasa Indonesia, Yunani, Ibrani, English, suku-suku, semua itu di dalam Alkitab GPT. And itu bisa dipakai untuk berapa banyak fungsi, kurang lebih apapun yang Anda bisa lakukan di dunia nyata dengan bahan daripada mencari bahasa Yunani, Ibrani, studi kata nomor strong, kamus, untuk masuk dalam, untuk konteks, untuk referensi silang, untuk latar belakang, dan semua itu. Bisa dari bandingan ayat sampai even tahu cerita, untuk itu bikin cerita, untuk dengar cerita itu membuat bisa bikin gambar dalam style apapun. Lebih lagi kalau itu Lego lucu-lucu, ini Daniel, gimana kalau itu di dalam style Minions? Wah, itu sangat menarik untuk anak-anak. Daripada yang gambar lebih klasik oleh AI sampai Disney atau Lego. And Daniel, kalau dengar cerita, tak bisa mulai memvisualisasi berapa bedanya. Lebih lagi, kau bisa belajar ada satu cerita di Alkitab tentang ikan yang makan sesuatu yang bikin ya sakit perut. Dan ini gambar tentang ikan sedang mual isi nabi buruk ini. Jonah. Ya, untuk sekolah minggu, anak lihat sedikit sangat menolong mereka. So, Alkitab GPT bisa dapat ada di Android Play Store, ada di GPT, kami punya daripada app sampai halaman situsnya, gptsabda.org, sebentar lagi toolkit akan dilihat bersama, ada akses, atau di dalam Google ketik dan akan dikirim ke sana, bisa diakses dari manapun. So, cari di Google. Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. And itu satu Alkitab multimedia. Zaman ini, generasi digital, generasi AI adalah media first generation. Mereka tidak proses teks, tapi image and sound. Dulu. Dan berdasar itu bisa ditarik kembali untuk dalam Alkitab. Dan tidak hanya Alkitab bersama, tapi bersama dengan AI. Dan seperti apa sudah saya omong, ini bagian daripada Smart Bible, dan hanya AI Bible, tapi Media Bible, Media First Bible yang dilengkapi dengan AI. Seperti apa? Well, ini ada baca dengar nonton. Kami langsung lompat kepada bagian yang tertarik. Itu Badeno Plus yang di dalamnya punya pertanyaan, studi, renungan, puluhan renungan untuk setiap pasal, bahasa suku, dan Badeno AI. Dan di dalam Badeno AI sudah bikin prompt. Anda tidak harus bikin prompt sendiri. Prompt sudah disiapkan. Hanya harus tekan satu kunci, dan dari itu ada trained custom AI data and prompting, datasets dan fungsi yang bersama akan memberi hasil. Tanpa Anda harus mikir atau khawatir bagaimana akan keluar. Itu sudah disiapkan untuk Anda. Dan di belakang layar, prompt itu memberi kata kunci, nama tempat, topik-topik, 5W1H, who, what, where, when, how, dan lebih lagi ringkasan atau pelajaran untuk setiap pasal dan lain yang ada di Alkitab. Ini contoh ringkasan, pengantar di Yohanes pasal 3, ini kata kunci dari Nicodemus sampai hidup yang kekal, betul. Ya, and di bagian bawah bisa lanjut ya langsung bersama. So bisa langsung dengan interaktif diskusi, itu tempat untuk masukkan prompt. Bisa ingat bagaimana PA dengan AI squared, bisa ingat fokus, klik, dan akan ada informasi yang menolong Anda untuk itu. Dan ada WhatsApp groups, dan seterusnya. So, selain itu, kami akan lihat pusat AI Center for God for Excellence, and Toolkit, and AISabda.org. Apa pusat? Pusat itu satu pusat untuk keunggulan, pusat
Center for Excellence, tidak hanya of Excellence, untuk AI for God. Dari awal sampai akhir, kami tidak sedang ngomong AI secara umum untuk dunia atau untuk ego atau untuk bisnis atau untuk medis atau untuk berapa banyak bidang yang sedang betul berubah dan didampak oleh AI. Tetapi khususnya seperti apa AI for God. Dan pusat ini di dalamnya punya, kalau lihat menu atas yang sebentar lagi bersama akan lihat, ada tools, resources, learning, community, and lebih banyak lagi. Situsnya itu satu platform, ini visi misinya, dan itu lengkap. Lebih daripada itu, ada tools seperti Alkitab GPT, juga untuk ministry and counseling. Okay, ada resources, AI Talks, 50-an topik yang luar biasa, termasuk kemarin ada AI, Rethinking AI 2026. Ada AI for God Expo yang adalah setiap tahun dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ada 11 sesi and capital selector. Kali 3 jadi 30-an bahan yang bagus tentang segalanya. Ada Learning Center, termasuk mau belajar fokus lebih dalam, mau tahu tentang kacamata Alkitab atau pengenalan AI, semua ini ada termasuk komunitas-komunitas. Semua ini ada di dalam AI for God Center. Ingat, AI learning is continuous learning. Harus belajar terus menerus. Dan ada toolkit, gptsabda.org. Dari gptsabda.org ada tadi yang sudah lihat, saya bisa klik ke salah satu, and itu akan langsung memberi saya akses ke Play Store, akses kepada GPT itu, and bisa interaksi dari situ. Itu toolkit. And tools yang ada testimoni berapa banyak penggunanya, and so on. Selain itu ada situs AI for God, and di situ daripada pengarsipan AI Talks sampai berapa banyak articles, resources, komunitas, and itu seperti ada articles, ada alat-alat, and semua ini, and academy untuk bisa belajar termasuk pemuridan para AI, and so on. Untuk events, Sabda terus menerus punya events, dan saya lepaskan ini, where is the stop share? Okay, kalau saya diizinkan 3 menit lagi, saya akan share ini. Where is share? Okay, share. Oops, yang ini, right? Yeah, okay. Share. Okay, kelihatan? Alright, kami sudah lihat ini. Sekarang saya akan kepada yang berikut di dalamnya. Masih kelihatan, hold on. Ini toolkit, kelihatan? Sudah. Okay, so ini toolkitnya, dan bisa lihat di dalamnya daripada tools, dan so situs ini gampang, sederhana. Kalau saya mau misalnya Alkitab GPT, ini informasi, saya bisa kepada Play Store, saya bisa kepada Android, saya bisa untuk dengan cepat. Okay, next, seperti di Play Store, ini yang informasinya, termasuk yang aplikasi dari Sabda yang kerja bersama. And renungan pagi, siang, malam sedang diupdate dengan AI, tafsiran dan Alkipedia, duanya sudah punya AI. Oke, yang berikut Alkitab GPT, kalau ada waktu, kami akan langsung main-main dengan Yohanes 3:16, pasal 3, tadi, and itu just klik salah satu, hasilnya akan muncul sebentar, and saya bisa, but akan ada waktu, maaf. AI Center for God, Anda sudah lihat daripada resources, GPT tools, dan berapa banyaknya, menunya kalau saya mau, setiapnya punya berapa banyak. And khusus yang resources ini, kalau saya ke AI Talks, di dalamnya ada berapa banyak daripada pendidikan Kristen sampai untuk organizational change, counseling, dark side, Roh Kudus, AI dan Pasca, AI sebangsa, terjemahan Alkitab, semua waktunya habis, Pak. Yep, hampir, good. Okay. And then tadi untuk Badeno AI seperti kami sudah lihat bersama. So, ini live sites, mereka jalan dengan baik. And di Alkitab Sabda,
Orang sering sudah tahu situs Alkitab Sabda, itu punya di dalamnya AI terintegrasi, dan ini sejenis hasil daripada tab AI yang ada sini, bisa dapat daripada AIpedia, sampai bisa langsung ketik, dan ada akses untuk AI, termasuk belajar Alkitab dan semua aspek berdasar itu. Kalau mau dari social media, Bank AI, ada juga untuk Sabda Live, Archivals, and even kalau mau untuk seminars. Tadi Anda belajar AI Squared, ada Focus, ada AI Quotient, dan sekarang saya lepaskan share. Dan ini sebagian dari tools. So AI tools tidak ada habis-habisan, AI stories lebih lagi, dan yang penting memakainya, coba. Dan saya akan bilang satu kalimat terakhir, jangan hanya sendiri. Dalam satu kelompok PA, coba bersama dengan teman-teman, coba bersama, dan naikkan kemampuan tingkat digital literacy, AI skills, AI learning, dan jangan itu hanya AI yang terus-menerus maju, and itu akan jadi berkat hanya kepada diri pribadi, tetapi bisa jadi berkat kepada seluruh gereja dan pelayanan Anda. Thank you.